Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Akbar Ghazali dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melaksanakan atau menjawab tugas satu dari mata kuliah Administrasi Jaringan. Sebelumnya mohon maaf ya kalau saya agak cepat nanti penjelasannya. Persingkat karena mohon maaf ya ini sudah jam 11 siang. Eh, Sebentar lagi menuju deadline. Jadi saya persingkat untuk penjelasannya dan mohon maaf juga kalau pengumpulan tugasnya di penghujung waktu ya karena 1 minggu ke belakang saya ada proyek dengan kantor, harus keluar kota juga, jadi belum sempat untuk buka-buka tugas, jadi semua tugas dikerjakan, dikejar ya. Mohon maaf sekali lagi, mohon pengertiannya untuk tutor. Lalu kita langsung mulai saja. Di sini kita diberikan untuk laporan praktikum ya, sudah ada deskripsi tugasnya. Anda adalah seorang administrasi jaringan, bertanggung jawab untuk merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Kemudian perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang. Berikut spesifikasi jaringannya. Untuk kantor pusatnya 50 perangkat, pemasarannya 30 perangkat, kemudian TI-nya 10 perangkat, servernya 5 perangkat, dan tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Kantor cabangnya itu totalnya ada 20 perangkat ya. Lalu alamat IP yang diberikannya itu 10.0, 192.168.10.0, ini slash 24 ya. Ini saya udah ada tabel rootnya, jadi ini tuh max length ya, slash 24 ini. Ini nanti menjelaskan untuk seberapa banyak max host yang bisa digunakan, subnet masknya berapa, lalu juga di sini ada penjelasan binary masknya ya. Kita fokus nanti hanya di subnet masknya dan max hostnya aja. Oke. Lalu berikut untuk rancang skema subnettingnya, dan pastikan alokasi IP tidak hanya mencakup kebutuhan saat ini, tapi juga menyediakan ruangan untuk pertumbuhan di masa depan. Oke, karena memang pada umumnya ketika perusahaan itu dikembangkan, biasanya untuk bagian administrasi jaringan ya, atau network engineering-nya itu menyediakan spare untuk lebih daripada kebutuhan yang ada. Umumnya sih biasanya 2 kali perangkat ya. Contoh misalkan ketika kantor itu dibangun ada 10 komputer gitu. Nah, biasanya disediakan IP-nya itu 20 karena untuk jangka waktu biasanya sih seperti itu. Tapi karena ini menilai jumlahnya sudah banyak, udah 50 ya. Jadi biasanya kalau kayak gini udah nggak di entry level lagi. Nah, keterangannya sih di sini kecil sedang berkembang ya, tapi kalau melihat dari perangkatnya ini harusnya sudah di menengah. Jadi apalagi dia udah punya kantor pusat, kantor cabang, jadi harusnya perkembangannya itu tidak terlalu banyak, paling nambahnya satu, 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 satu kayak gitu. Eh, Lalu oleh karena itu sama saya ditambahin 10, 10, 10 aja ya masing-masingnya. Jadi penjual di sini untuk penjualannya itu 60, kemudian pemasarannya kita tambahin jadi 40, TI-nya 20, servernya 10, WAN-nya 2. Di sini ada saya buat juga spare IP dan kantor cabang. Lalu di sini sudah saya buat juga ya untuk IP address-nya dari awal karena mengingat waktu yang singkat ya. Jadi saya kalau misalkan sambil buat dari awal tadi kan ada try error juga, ada saya cek ulang juga logiknya ya, karena kita harus pakai logik juga supaya nggak ada yang namanya konflik IP atau bentrok IP ya antar sesama user atau perangkat. Jadi saya tadi coba buat dulu dari awal dan setelah jadi langsung saya record kayak gini aja. Nah, lalu kita mulai ke penjelasan tabel tabel subnettingnya. Di sini kebutuhan hostnya 60, subnet masknya slash 26. Kenapa slash 26? Karena kita lihat di sini max hostnya adalah 64. Kalau misalkan saya ambil yang slash 27, max hostnya itu 32, jadi tidak mencukupi ya. Sedangkan kita di sini butuh hostnya itu 60. Lalu di sini kita ambil yang slash 26 dengan subnet masknya yang sudah disediakan yaitu 255.192. Nah, lalu di sini ada usable range. Nah, usable range itu apa sih? Usable range itu adalah range IP ya. Jadi IP yang bisa digunakan untuk user. Lalu di sini kenapa ada eh, 0 dan juga 63 ya. Jadi setiap kali kita untuk menarik atau membuat usable range itu kita harus sediakan 2 IP ya terpisah ya. Kegunaannya untuk network address atau identitas IP-nya dan juga untuk broadcast address. Broadcast ini kegunaannya itu untuk bahasanya apa ya? Pengiriman pesan atau penerimaan sinyal pengiriman dan penerimaan pesan antar perangkat jaringan yang terhubung kayak gitu lah bahasanya. Jadi supaya data-data itu bisa masuk, contoh kayak misalkan kita bisa VNC ya, dengan aplikasi ketiga namanya VNC, biasanya kalau dipakai di komputer saya, di kantor saya,
Itu dengan adanya broadcast address itu kita jadi bisa untuk terima data, saling terima data antar perangkat jaringan yang terhubung di jaringan yang sama. Oke, jadi ini identitas address lalu dimulai di awal dan broadcast address biasanya diambil di akhir. Lalu untuk physical range-nya atau IP yang bisa dipakai itu diambil dari tengah-tengahnya 1 sampai 62. Lalu di sini kita mulai di 64. Kenapa 64? Karena ini max host ya. Jadi kelipatan. Kita ambilnya. 663 sudah dipakai, kita lanjut ke 64. Karena masih sama nih. Kebutuhannya 40. Di sini 40 itu masih masuk di 64 ya, /26 gitu. Dan karena /26 ini dan ini kan kelasnya kelas C ya masuknya. Jadi batas maksimalnya itu di sini ada di 256. Tergantung nih nanti kalau misalkan dia udah masuk /23 udah masuknya ke kelas B. Di sini nanti masuknya ke kelas A kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di sini max host-nya 64. Kita mulai lanjut IP-nya dari sini ya. 64. Kemudian untuk identitasnya, untuk broadcast-nya di 127. Untuk range IP yang bisa dipakainya di sini ya, 65 sampai 126. Berikutnya juga sama sih selanjutnya ya. TI di sini kita butuhnya 20, kita cari di sini. Nah, ini 20 ya. Nah, tapi kenapa di sini nggak ambilnya /28? Kenapa sih? Kenapa nggak /28 aja? Karena ya nggak cukup ya. Di sini /28 harusnya 16. Dan kita butuh 20. Oleh karena itu kita ambil yang ke atas ya. /32. Jadi nanti lumayan cukup ada juga sih range IP yang banyak ya. Tersedia dari pada host yang dibutuhkan. Itu lanjut di sini 10 kita cari. Nah, 8 kan kurang. Jadi kita ambil di sini kenapa sih ambilnya 28? Karena supaya mencukupi kebutuhan hostnya. Sini kan 16 ya, sini 10 jadi cukup. Lalu WAN, jaringan WAN itu kita cuma butuh dua ya, untuk di kantor pusat dan kantor cabang. Jadi kita pakainya yang ini aja nih, yang 30, maksudnya 4. Kenapa sih nggak 31? Karena terlalu mepet ya. Untuk jaga-jaga aja sih kita biasanya sih dalam dunia IT apapun itu ada plenty ya. Jadi selalu ada rencana cadangan untuk jaga-jaga trouble yang mungkin terjadi kayak gitu. Karena kan kalau misalkan di dunia IT, kalau ketika ada trouble, ya perusahaan nggak mau tahu ya. Pokoknya mau tahu pekerjaan atau masalah itu selesai secepat mungkin. Kita sebagai tim IT, ya mau nggak mau harus selesaikan pekerjaan ataupun masalah yang ada itu secepat mungkin untuk mengurangi kerugian yang dialami perusahaan kayak gitu. Jadi perusahaan kan nggak tahu ya di mana sistemnya kayak gimana, masalah yang kita alami itu seperti apa. Mereka cuma mau tahu hasil. Oleh karena itu biasanya tim IT apapun itu, mau itu IT support, mau itu network engineering ya, biasanya mereka selalu ada spare cadangan apapun eh, yang mereka emban atau yang mereka pekerjakan kayak gitu ya, yang mereka tanggung jawabkan kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, ini yang saya bilang ada spare IP. Nah, ini dari sini ini masih sama ya, nanti penjelasannya lanjut IP-nya 127, lanjut di 128, kemudian broadcast-nya di 159, ini range IP yang bisa digunakan, ini juga di 160. Nah, ini kenapa mulainya di 160 ya, karena pakainya 128, max host-nya kan dia 16 ya. Jadi ya udah kita pakai di sini aja. Nah, di sini mulainya dari 176 tuh. Nah, masih kita mulai dari 176. Kemudian di sini kan ada otomatis karena dia ada spare kosong IP. Si ini kan /30 itu mana 4 ya. Nah, di sini kan ada kosong nih. Nah, ini kita pakai untuk spare IP nanti jaga-jaga kita butuh, nanti kita bisa masukin di sini. Kayak gitu. Lanjut untuk kantor cabangnya. Di sini kita butuh 30, lalu dimasukin lagi aja /26 ya. Sesuai dengan kebutuhan. Ini 64. Terus di sini range IP-nya dari 193 sampai 254 ya. Dan masih tetap memenuhi ya. Masih tetap di bawah 256 untuk maksudnya. Oke, untuk penjelasan dari tabel subnettingnya seperti itu kurang lebihnya. Kita lanjut, mohon maaf juga ya saya masih flu ini, jadi kalau ada gangguan mohon maaf sebelumnya. Kita lanjut ke tabel routingnya. Nah, di sini sudah saya buatkan ya V1 untuk kantor pusatnya. Di sini ya, kita ambil dari IP tabel subnetting tersebut yang tersedia. Jadi supaya terintegrasi dengan baik ya, rapi.
177 dan juga 178. Di sini segmennya sama ya, segmen 10 semua. Lalu AP1 kantor cabangnya pakai 178 dan asumsinya untuk interface 1 di kedua kantor itu ya 1 0 ya. Kita lanjut ke tabel routing status kantor pusat. Di sini ini ada destination network. Destination network ini diambil dari mana? Ini dari alamat ya, network address. Nah, identitas alamat di sini ngambilnya 192. Nah, ini kantor cabang 192. Lalu subnet masknya sama ya, pakai yang ini juga. Nah, ini next hop ini kita ambil ini tuh kayak jembatan atau misalkan cara untuk menuju ke sana gitu ya. Kita harus melalui IP ini dulu. Nah, ini 178 itu apa? Nah, kita lihat ini kan kita status kantor pusat ya. Kantor pusat itu berapa? 177. Nah, kantor cabang itu one-nya berapa? 178. Jadi, kalau kita mau menuju ke kantor cabang, kita harus melewati yang ini, IP1 kantor cabang. 192.168.10.178 gitu. Ini ada di range ini juga ya. Tabel subnetting. Nah, untuk sisanya ini kan lokal ya. IP lokal aja, jadi udah nggak butuh kayak gini lagi, tinggal langsung tembak aja. Kayak gitu. Ini kalau mau ke pemasaran lokal, penjualan lokal, lokal dan satu lokal. Ini untuk yang pusat ya. Lalu untuk yang cabang, ini masih sama juga ya. Untuk yang pusat 64018160 ini sama ya dari alamat sini. Ini ya. 641810. Oke. Lalu kita lanjut di tabel routing status kantor cabang. Nah, kemudian ini sama ya. Ini juga identitas alamat diambilnya dari sini juga. Nah, ini. Lalu subnet masknya sama. Sorry. Subnet masknya juga sama ya. 126, 256, 192 masih mengikuti aturan ataupun tabel IP yang sudah disediakan. Lalu untuk next hop-nya, nah ini kita menuju ke 177. Kenapa 177? Karena itu adalah IP1 dari kantor pusat gitu. Jadi ketika komputer-komputer yang ada di kantor cabang, dia mau akses ke penjualan, ya udah dia harus lewatin dulu 10.177 dan ini kenapa sama semua? Karena ya satu jaringan yang sama gitu. Jadi mau ke penjualan, mau ke pemasaran, mau ke TI atau ke server, dia harus melalui dulu IP 192.168.10.177 kayak gitu. Oke, sepertinya sekian ya untuk penjelasan ataupun jawaban dari tugas satu administrasi jaringan saya. Mohon maaf kalau misalkan terburu-buru atau ada penjelasan yang kurang jelas. Kurang lebihnya sih di sini eh, jaringan tuh logik ya. Kita sudah disediakan tabel IP, kita tinggal ikuti tabel yang tersedia aja. Untuk penggunaannya pastikan saja jangan sampai ada IP yang bentrok, contoh komputer A dengan komputer B, nggak boleh tuh IP-nya sama gitu. Jadi jangan sampai yang satu komputer A IP-nya 129, komputer B IP-nya 129 juga ya nggak bisa ya nanti konflik IP-nya kayak gitu. Kemudian ini juga disediakan adanya perbedaan eh, range IP itu untuk ya ini ya bagian-bagian penjualan pemasaran teknologi informasi untuk menghindari balik lagi ke konflik IP tersebut kayak gitu. Apalagi ya yang bisa dibahas. Eh, Kayaknya itu aja sih ya untuk tugas satu ini. Ada yang kurang nggak ya yang belum dijelasin? Ini masih sama ya kayak tadi. Intinya destination network itu diambil dari sini, alamat identitas IP, kemudian subnet mask ini ya diambil sesuai dengan di sini juga ya subnet masknya mengikuti dengan eh, si identitas IP-nya kayak gitu. Oke, kayaknya cukup penjelasan saya. Kalau misalkan ada yang kurang atau misalkan penjelasannya mungkin muter-muter ya mohon maaf ya. Bagian dari kekurangan saya karena memang kurang kurang bisa untuk mendeliver apa yang saya pahami gitu ya. Lebih ke praktik sih biasanya gitu. Jadi langsung praktik itu lebih lebih enak kita untuk ngejelasinnya ataupun untuk ngajarinnya gitu ya. Kalau misalkan kita kayak di kantor kadang ada atasan nanya ini kayak gimana sih, nah biasanya sih langsung dicontohnya praktik kayak gitu.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.